Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita siapkan hati. Sama-sama tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan Yesus yang gak pernah habis buat setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk perkenanan Tuhan. Bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang selalu baru bagi setiap hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Bapa. Kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan. Semua karena kasihnya Tuhan. Begitu besar, sempurna, nyata dalam hidup kami. Oleh karena di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Berikan hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Agar setiap kami yang datang beribadah dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus. Urapan Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan nyatakan dapat kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami serahkan Tuhan pada kami pada pagi hari dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini di bumi. Sama seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan Amin. amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Tutup matamu sejenak di hadapan Tuhan. Datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan Yesus pagi hari. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Yang kagum terpesona akan campur tangannya Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kami katakan Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Angkat tanganmu, kita sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati.
kami sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung nama-Mu Tuhan. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Kau ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu Tuhan, dalam segenap hidup kami Bapa. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, hanya Kau. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan bangkit berdiri, angkat tanganmu sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Betapa kami kagum punya Allah seperti-Mu. Betapa kami bangga punya Allah seperti-Mu. Tiada yang ajaib dan dahsyat perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Sembah kami, ini syukur kami, dan kami bangga, kami mau katakan tiada Allah lain, tiada Tuhan lain seperti Engkau. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi diberikan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Kami datang menyembah-Mu Tuhan dari hati kami. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami nyatakan dengan bangga Tuhan Yesus, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Boleh kita bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala-Mu buat Tuhan Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu, membawa syukur, membawa
kuasa-Mu atas kami Tuhan. Turun lawatan-Mu atas kami Bapa. Jawab lawat kami Yesus. Oh sana, oh sana. Tiada seperti-Mu Tuhan. Sanggup berkati setiap kami. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Sambil tutup matamu, mari dengan bangga kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami bangga Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Boleh sambil angkat tanganmu dari hatimu ma Tuhan. Tuhan, tiada yang lain, sama-sama, hanya Kau satu di hatiku. Yang bangga, yang bersyukur kita disayang Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi kasih sorak-sorai, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bangga kami katakan tiada Allah lain, bahkan tiada pribadi lain seperti Engkau Tuhan, yang kasihnya besar, yang cintanya besar, yang kesetiaannya sempurna di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang indah pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami juga boleh merasakan ada sukacita surga Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami lebih lagi memuji nama Tuhan Yesus, bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita sama-sama jemaat Tuhan Gereja Tiberias kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kasih tos kiri kanan memberikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap engkau. Haleluya. Satu suara bagi hari buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat suaramu sama-sama saudara. Kiri kananmu sambil katakan saudara. Di hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatinya,
Pandang wajahnya. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. One more time. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih. Yang mengucap syukur tadi bersatu dengan Tuhan Yesus dalam salibnya. Lambaikan tanganmu Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Oh, oh, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang telah memberikan bagi setiap kami. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus Sang Juru Selamat yang mengasihi setiap kita. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam Tuhan selalu ada sukacita yang baru. Terlebih di tempat ini kita yang menyembah Tuhan Yesus, Dia akan memberkati setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Puji Tuhan saudara. Terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu video highlight dari Khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Pernikahan adalah komitmen sehidup semati. Pernikahan adalah tanggung jawab yang besar, membutuhkan usaha yang keras dan layak untuk diperjuangkan. Apalagi kalau pernikahan itu sudah diramaikan dengan kehadiran anak-anak. Dan untuk bagaimana mempertahankan pernikahan diperlukan komitmen. Komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan. Pernikahan bukan soal kebahagiaan semata, tetapi juga soal tanggung jawab. Miliki sikap hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban bagi kita. Di dalam pernikahan, dari sejak awal pernikahan sampai hari ini, tabunglah kasih. Jangan tabung atau jangan menabung kesalahan. Kesalahan itu harus dihapus dan dibereskan setiap hari. Dengan Roh Kudus kita memiliki sikap hati yang mengampuni, juga mampu mengasihi pasangan kita seperti kasih Kristus bagi jemaat. Komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman. Kita harus selalu bersyukur dan berdoa bagi pernikahan. Saling menjaga dan rajin merawat pernikahan dengan saling menyatakan kasih dan mengasihi. Jangan biarkan orang luar jadi peselingkuh atau orang ketiga masuk, saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan saudara. Video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan. Itu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan nanti Pariaji buat setiap kita. Suara gembala dengan tema minggu ini yaitu tekad kita untuk menjadi bijaksana. Yang pertama, doa pembukaan Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Poin kedua, tekad kita untuk menjadi bijaksana. Yang pertama, kita berdoa selalu untuk minta hikmat.
Yakobus 1 ayat 5, Roma 8 ayat 26 hingga 27. Kita harus mengupayakan hikmat untuk kita sendiri dan kita harus mempunyai tekad menjadi orang yang bijaksana. Seringkali kita beralasan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi yakinlah Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Berdoalah selalu untuk meminta hikmat Tuhan. Berdoalah dengan teratur dan pastikan doa kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengandalkan pada kekuatan Allah selalu. Amsal 16 ayat 3, Amsal 11 ayat 28, Yeremia 17 ayat 5. Hanya dengan mengandalkan Allah, kita mendapatkan pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Orang yang senantiasa melibatkan Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupannya adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus. Sehingga kita akan berkata bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus, yang mana hari-hari manusia sepenuhnya ada di tangan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar dari kegagalan dan jadikanlah kegagalan motivasi untuk kita melangkah lebih baik. Filipi 4 ayat 7 dan Amsal 18 ayat 21. Jangan putus asa bila ada rintangan ataupun hambatan yang membuat kita menjadi gagal. Patahkan rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bangkit. Ada dua macam rintangan yang bisa menghambat kita maju. Yang pertama yaitu pikiran negatif, dan yang kedua pengalaman traumatis masa lalu. Mari kendalikan pikiran-pikiran kita dari pikiran negatif dan mengizinkan pikiran positif mengendalikan kita. Lalu bereskan pengalaman traumatis masa lalu dengan menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari hidup kita. Teruslah belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan motivasi untuk kita melangkah untuk menjadi lebih baik. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ucapkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah. Untuk kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang sungguh dahsyat kita boleh terima pada pagi hari ini. Dan satu lagi saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kembali kita akan saksikan video berikut ini. Shalom saudara, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dalam perkawinan di Kana. Mengapa mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam perkawinan di Kana? Karena buat Tuhan Yesus, pernikahan adalah sesuatu yang penting. Keluarga adalah sesuatu yang penting. Karena keluarga menyangkut keselamatan. Itu sebabnya saya mengundang dan mengajak kita semua, mari bergabung dalam Retreat Pasutri 2026 dengan tema Kasih Mula-Mula, bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor. Jangan tunggu lama-lama, bergabunglah dan nikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan doa saya, rumah tangga saudara dipulihkan, rumah tangga saudara diberkati. Retret pasangan suami istri ini adalah sarana berkat Tuhan. Karena sesungguhnya kasih Kristus itulah yang menjadi dasar kasih mula-mula. Sehingga suami bisa mengasihi istrinya dan istri bisa menghormati suaminya. Kalau Tuhan Yesus mengaruniakan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah menikah untuk bisa mengikuti retret ini, ayo daftar dan ikut retret ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan Yesus pasti dinyatakan dalam kehidupan keluarga dan pernikahan Bapak Ibu sekalian. Kami kembali mengajak Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri untuk boleh sama-sama mengikuti retret pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor.
Pastikan Anda hadir mengikuti retreat Pasutri 2006 ini dan bersama-sama kita hidup dalam kasih mula-mula, diprogramkan menjadi keluarga yang kudus yang hidup di bumi seperti di sorga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Sama-sama kita boleh buka hati kita boleh satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pagi yang sungguh luar biasa, kami boleh nikmati, bersama kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Pagi hari ini kami telah memberikan pujian penyembahan kami, terlebih di saat yang terbaik ini Tuhan Yesus. Kami rindu memberikan hati kami Tuhan seutuhnya untuk boleh Tuhan ajar, Tuhan bentuk, Tuhan boleh jamah dan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Biar firman-Mu yang sebentar kami dengar akan mengubahkan setiap kami. Kami percaya firman Allah berkuasa mengubah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini hati dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap yang menerima yang terbaik. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Angkat tanganmu tinggi sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Into your hands I commit again, with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Mari sama-sama katakan saudara. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kembali katakan into your hands God. Sama-sama katakan. Into your hands I commit again, with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Kita boleh bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan bersama-sama katakan, Jesus, I believe in you. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Angkat tanganmu bersama-sama. Umat Allah. You're the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason
Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat penyelamatan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, dan buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau dan mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar oleh kebenaran firman-Mu dan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau membawa kami mengalami Engkau Tuhan Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, yang Kau karuniakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang hidup, janji-Mu yang ya dan amin. Tuhan Yesus urapi setiap kata kalimatnya, Tuhan Yesus pimpin, sehingga menjadi berkat Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Dan Allah Roh Kudus penolong kami, yang memampukan kami untuk kami mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan Roh Kudus yang memberkati kami sehingga ada buah di dalam kehidupan kami, memuliakan Bapa di sorga. Tuhan, Engkau tahu setiap detil hidup kami, setiap keadaan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus Tuhan yang menyertai kami dengan kasih kuasa-Mu Tuhan yang ajaib. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur oleh darah-Mu Tuhan kami dijadikan anak-anak-Mu ya Bapa, yang sangat dikasihi Engkau di dalam Tuhan Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara yang di rumah yang menyaksikan secara online. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang mungkin sudah sering kita dengar, sudah dari sekolah minggu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dari beberapa minggu yang lalu Tuhan Yesus taruh tema ini di hati saya, cuman kita masih ada beberapa tema yang perlu diselesaikan waktu itu, surat pada jemaat di Tiatira, dan berkesempatan Tuhan Yesus karuniakan di minggu ini. Saya berdoa lewat sebagian dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan semakin mengenal dan mengalami pribadi Tuhan Yesus. Fokus dari tema pemberitaan firman Tuhan ini tetap Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bergantian. Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 17. Saya mulai ayat 10, saudara ayat yang ke-11. Kita bergantian sampai ayat yang ke-17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Ayat 11 saudara. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Dan sesudah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Amin. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, boleh tolong ditampilkan slide saya, adalah mujizat yang tercatat dalam keempat kitab Injil. Satu-satunya mujizat yang dicatat dalam keempat kitab Injil. Banyak mujizat yang Tuhan buat, tetapi ada yang dicatat hanya di 3 kitab Injil atau dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, tetapi tidak dicatat oleh Yohanes. Dicatat oleh Yohanes tapi tidak dicatat oleh Matius, Markus ataupun Lukas. Jadi mujizat ini adalah, keunikannya adalah mujizat yang tercatat dalam keempat kitab Injil. Dan
tujuannya adalah ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan apa yang Tuhan mau sampai pada saudara adalah menyatakan pribadi Tuhan Yesus. Siapa dan bagaimana Tuhan yang kita sembah dan kita percayai di setiap langkah kita. Amin. Dan pada peristiwa ini bukan hanya terjadi mujizat pelipat gandaan, roti menjadi roti, ikan menjadi ikan, tetapi Alkitab mencatat ada 4 mujizat yang terjadi. Mari kita lihat Lukas pasal 9 ayat yang ke-11. Lukas pasal 9 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama di sana. 1, 2, 3. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka. Katakan sama saya, Tuhan Yesus menerima. Jadi apapun keadaanmu hari ini datang, Tuhan menerimamu apa adanya. Jangan hati kita yang keliru, mindset kita yang keliru yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Jangan biarkan pendakwaan iblis yang menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Oh saya enggak layak, oh saya udah berdosa sama Tuhan, oh masalah saya sudah demikian berat. Apapun keadaanmu, datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan menerima saudara dan saya. Amin. Dan berkata-kata kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Dari sini ada 3 mujizat yang terjadi. Yang pertama adalah mujizat keselamatan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus memberitakan kerajaan sorga dan orang-orang meresponi, percaya dengan iman, mereka menerimanya, mereka diselamatkan. Amin. Jadi ada mujizat keselamatan. Yang kedua terjadi mujizat kesembuhan. Di sana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan incurable. Yang secara medis udah nggak bisa, yang secara pengobatan tabib udah angkat tangan, tetapi mereka disembuhkan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan yang ketiga adalah terjadi mujizat kecukupan dan kelimpahan. Di mana yang tadinya masalah, di mana yang tadinya suatu tekanan, di mana satu tadinya persoalan, Tuhan ubahkan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan punya cara yang gak terduga, Tuhan beri jawaban, dan terjadi mujizat penyediaan, kecukupan dan kelimpahan. Dan saya percaya ketika kita mengalami mujizat keselamatan, ketika kita mengalami mujizat kesembuhan, ketika kita mengalami mujizat penyediaan Tuhan, saya percaya kita pasti mengalami sukacita yang dari Tuhan. Itu sebabnya sukacita itu juga mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Karena kita nggak bisa mengadakan sukacita itu. Gembira adalah respon hati kita. Tetapi bersukacita yang dari dalam adalah semua karena kita memiliki pengharapan Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Amin. Jadi mari kita lihat lagi. Dan ini adalah bukan mujizat yang pertama. Supaya ngingetin kita gini. Kita nggak nantangin masalah, kita nggak mengharapkan masalah, tetapi masalah persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika masalah, persoalan, tekanan terjadi dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat. Ketika murid-murid, ini kan kondisinya, kronologisnya ini, murid-murid ini baru pulang pelayanan, diutus untuk misi ke daerah lain, dan mengadakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang gak berdaya, dan mereka mengalami mujizat itu, mereka menjadi pelaku mujizat. Tapi ketika mereka ketemu satu tantangan baru, ketika mereka ketemu satu persoalan baru, mereka udah bingung, ini gimana? Gak mungkin bisa, gak cukup, hanya segini. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan pembuat mujizat. Ini Lukas pasal yang ke-9, kalau saudara perhatikan, kalau kita lihat Lukas pasal di dalam Lukas sebelumnya, Tuhan udah begitu banyak buat mujizat. Lukas pasal yang ke-8, Tuhan membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lalu Lukas pasal yang ke-8 juga, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang dirasa. Angin ribut diredakan. Lalu di Lukas pasal yang ke-7, Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak dari janda di Nain. Lukas pasal yang ke-7 juga, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bahkan Tuhan gak mengunjungi hamba perwira itu, tetapi karena iman hamba itu, dia menjadi sembuh. Lalu Tuhan Yesus juga di Lukas pasal yang ke-6, menyembuhkan orang pada hari Sabat,
orang lumpuh disembuhkan, begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan buat, tetapi ketika ketemu tantangan yang baru, ketika ketemu persoalan yang baru, ketika ketemu tekanan yang baru, janganlah persoalan yang baru itu membuat iman kita goyah bahwa Tuhan selalu buat mujizat. Katakan amin. Amin. Saudara, ketika saya merenungkan ini, yang menarik gini, mereka baru saja bersuka cita karena kemenangan, betul? Pelayanan misi, melihat, menyaksikan, dan melakukan begitu banyak mujizat. Ini satu pelajaran buat saudara dan saya, kadang Tuhan izinkan. Ketika kita baru saja mengalami mujizat kemenangan, baru saja mengalami mujizat berkat, kadang Tuhan izinkan kita mengalami tantangan yang baru, persoalan yang baru, tekanan yang baru. Tetapi jangan lupa, tetap percaya, tetap ingat, Tuhan pasti buat mujizat dalam hidupmu. Katakan amin. Sehingga saudara nggak bingung, ya Tuhan baru aja senang, baru aja lewat, baru aja lepas dari masalah ini. Kok ketemu lagi yang ini? Masalah yang Tuhan izinkan terjadi adalah sekali lagi kesempatan untuk engkau mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita lihat bagaimana peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini menyingkapkan pribadi Tuhan Yesus. Tolong saya langsung kasih kesimpulannya di depan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak tergantung dan tidak dibatasi oleh situasi, kondisi, keadaan, dan tekanan. Yang kedua, Tuhan Yesus hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh dalam hidup kita. Yang keempat, Tuhan Yesus tidak tergantung sumber daya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak tergantung situasi, keadaan, kondisi, atau tekanan. Bagaimana situasinya, bagaimana background ceritanya ketika Tuhan buat mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Lebih dari 5.000 orang berkumpul, karena disebutkan hanya 5.000 orang laki-laki. Kalau dengan anak-anak dan perempuan mungkin di atas 10.000 atau 15.000, tidak ada angka yang pasti tetapi jumlahnya sangat besar. Bukan suatu kondisi yang ideal untuk terjadinya satu KKR. Kenapa? Karena yang pertama adalah pada saat itu situasinya sangat mencekam. Tuhan Yesus sedang tanda kutip diburu oleh Herodes. Mari kita lihat dalam Lukas 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ketika Herodes nanya, Lukas pasal 9, ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Lalu ayat 9, tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Amin. Jadi saudara bisa bayangin kondisinya bahwa Herodes baru aja ngomong, Yohanes baru aja saya penggal. Siapa lagi nih muncul nih gitu. Jadi situasinya sangat mencekam. Yang kedua, situasinya Tuhan Yesus pun walaupun Alkitab tidak menyebutkan saudara, dia mengambil waktu untuk menyingkir sebentar. Kenapa? Karena murid-muridnya pada saat itu benar-benar sudah kecapean. Baru pulang pelayanan misi, lalu diperhadapkan lagi kepada satu keadaan jumlah orang yang begitu banyak. Mari kita lihat Markus pasal 6 ayat 31 sampai ayat 32. Markus pasal 6 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan katakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Enggak lama-lama, beristirahat sebentar. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengajarkan untuk saudara dan saya bisa rest. Bukan kerja terus, bukan pelayanan terus, tetapi ada waktu untuk rest. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi mereka udah lelah, mereka udah capek, mereka udah terkuras energinya, perasaannya dan sebagainya. Kenapa terkuras perasaannya? Saudara bisa bayangin Tuhan Yesus itu
secara manusia, dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, tapi dalam keadaannya sebagai manusia, dia memiliki relasi hubungan yang cukup erat dengan Yohanes Pembaptis. Betul? Karena ada hubungan keluarga dari Maria dengan Elizabeth. Saudara bisa bayangkan pada saat itu ngedengar Yohanes mati bahkan dengan cara dipenggal kepalanya. Suatu kabar yang buat perasaan manusia itu begitu menyedihkan, berduka dan sebagainya. Jadi suatu keadaan yang penuh tekanan, suatu keadaan yang penuh gejolak, suatu keadaan yang nggak memungkinkan, tetapi dengar baik, Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang buat mujizat, tidak bergantung kepada situasimu, tidak bergantung kepada keadaanmu, tidak bergantung kepada tekanan apa yang kau hadapi, Tuhan di atas segalanya. Juga kita jangan mengukur kasihnya Tuhan berdasarkan keadaan kita. Amin. Oh, kalau Tuhan lagi berkati kita semua baik, Tuhan mengasihi kita. Oh, kalau Tuhan, saya udah berdoa tetapi Tuhan masih belum jawab, saya ada di tidak kejelasan, sepertinya Tuhan gak mengasihi saya. Enggak. Jangan mengukur Tuhan berdasarkan keadaan kita, situasi kita, tekanan kita, persoalan kita, tetapi ukurlah kasih Tuhan selalu berdasarkan pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Kalau saudara kembali ke situ, melihat memandang kasih Tuhan Yesus, pengorbanannya, setianya di atas kayu salib buat kita, maka dalam segala keadaan apapun kita percaya dia sangat mengasihi kita. Ada waktu memang Tuhan belum menjawab doa kita. Ada waktu mujizat itu bukan instan, tapi lewati sebuah proses. Kenapa? Tuhan bisa buat mujizat mengubahkan keadaanmu. Tapi yang Tuhan mau buat mujizat lebih dulu adalah mengubahkan dan membentuk hati kita. Amin. Yang kedua, mari kita lihat di sana. Tuhan Yesus hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan ini cukup buat saudara dan saya untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Dalam segala keadaan apapun, bahkan di titik yang gak mungkin, di titik yang terendah dalam hidup kita, di titik yang paling berat dalam hidup kita, arahkan pandanganmu kepada hatinya Tuhan Yesus yang selalu tergerak belas kasihan. Saya berdoa dan saya ditaruh Tuhan Yesus di hati saya, Tuhan kenapa saya mesti khotbahin bagian ini gitu. Seringkali saudara dengar bahwa hamba-hamba Tuhan berkata termasuk saya, ketika engkau ada dalam masalah persoalan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus, betul? Jangan fokus kepada masalahmu, tetapi fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Karena kalau engkau fokus kepada masalahmu, engkau akan bisa khawatir, cemas dan takut. Tapi kalau engkau fokus pada pribadi Tuhan Yesus, engkau akan menerima kekuatan di dalam Tuhan. Nah, Tuhan ingetin saya, inilah firman Tuhan ini harus disampaikan. Supaya apa? Membawa kita fokus kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hati Tuhan Yesus selalu tergerak belas kasihan. Katakan sama saya, hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 34. Markus pasal 6 ayat 34. Timeless truth apa yang kita bisa ambil dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini? Kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kebenaran yang Tuhan genapi terjadi selalu dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan kalau saudara lihat dalam Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 di sana, mari kita lihat Matius pasal yang ke-9. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bahkan kalau saudara baca kitab Injil, Tuhan Yesus waktunya itu begitu penting di bumi, betul?
terbatas 3 tahun setengah. Saudara melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan mengajar orang banyak, khotbah di bukit, bagaimana Tuhan buat mujizat, begitu banyak orang disembuhkan. Tetapi ada waktu, hanya untuk 1 orang saja, Tuhan Yesus pun melayani dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Ini sebenarnya bagian sendiri untuk dikhotbahkan. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris di ayat yang ke-11 dikatakan on the next day. Hari berikutnya. Dan saudara tahu ketika Tuhan Yesus dari tempat dia berada untuk berjalan ke Nain, itu membutuhkan waktu semalam-malaman. Sehingga tiba besok paginya siang di kota Nain. Jadi sementara ibu dari anak ini, perempuan ini menangis atau mungkin mendakwa dirinya atau mungkin sedang hanya berkeluh kesah, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya, dosa apa yang saya telah buat, hukuman, mungkin mindset dia keliru, Tuhan sedang menghukum dia, tetapi ketika dia meratap, dia menangis, Tuhan sudah sedang dalam perjalanannya ke kota Nain, katakan amin. Mungkin hari ini kau sedang berseru, Tuhan kenapa begini, Tuhan tolong ini. Tuhan sedang dalam perjalanannya untuk menolong saudara dan saya. Kenapa? Karena hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Kalau hari ini hatimu terasa berat, Tuhan saya sepertinya udah gak kuat lagi, Tuhan saya udah gak sanggup lagi, Tuhan masalah ini udah di luar dari kesanggupan saya. Pandanglah kepada hatinya Tuhan Yesus. Percayalah kepada hatinya Tuhan Yesus. Bahwa hati Tuhan selalu tergerak belas kasihan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus tetap sama kemarin, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Katakan sama saya, hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan buat saya. Bahkan ketika masalahmu belum berubah, jawaban Tuhan belum nyata, bahkan keadaannya bertambah berat. Belum lagi masalah ini selesai, muncul lagi tambah kompleks masalah yang baru. Tetapi tetap percaya hati Tuhan Yesus selalu tergerak belas kasihan buat saudara dan saya. Dan kalau saudara baca firman Tuhan, mujizat Tuhan biasanya didahului dengan lalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, mari kita lihat. Lukas pasal 9 ayat 13. Saya sangat diberkati Tuhan. Saya pertama kali menerima pesan firman Tuhan ini ketika saya ada di ruang kelas. Waktu itu saya belajar kuliah teologi dan dosen saya sedang bahas perjanjian baru. Dan dia mengambil terus di satu sesi kelas dia khotbah dari bagian dan itu memberkati hidup saya sampai hari ini. Mari kita lihat. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti atau 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Katakan sama saya bersama-sama, kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan ngomong gini bukan mau ngerepotin muridnya. Karena yang beri makan siapa pada akhirnya? Tuhan, bukan murid-muridnya. Tapi perkataan Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan, saudara supaya bisa menangkap hatinya Tuhan, pribadinya Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita. Setiap orang yang datang kepadanya tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan, tidak dalam keadaan yang sama, tetapi dipulihkan, diselamatkan, disembuhkan, dibaharui, dicukupi, dikenyangkan. Katakan amin. Kamu harus
memberi mereka makan. Kalau hari-hari ini kekhawatiran sedang mengganggumu, saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus ini memerdekakan hidupmu. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara dan saya punya Tuhan yang bertanggung jawab penuh dalam hidupmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Tuhan Yesus tidak tergantung kepada sumber daya. Mari kita lihat dalam Lukas 9 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Terus Yohanes pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bukankah ini seringkali mewakili perkataan saudara dan saya? Tuhan, saya punya kebutuhan ini. Tuhan, saya sedang menghadapi situasi ini dan itu. Tuhan, saya sedang menghadapi masalah ini dan itu. Tetapi yang ada pada saya cuma segini. Tapi gimana ini bisa cukup? Tapi cuman ini Tuhan. Tapi apa artinya ini? Seringkali perkataan murid-murid Tuhan Yesus ini mewakili saudara dan saya. Tapi dengar baik. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, Tuhan Yesus yang menyertai kita, Tuhan Yesus yang setia menolong kita adalah Tuhan yang tidak tergantung dan tidak bergantung kepada sumber daya. Katakan amin. Justru ketika engkau di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah kebutuhan, dan ketika muncul pikiran, tetapi cuman ini, tetapi hanya segini, gimana mungkin bisa cukup? Apalah artinya ini? Saudara ingat peristiwa ini? Saudara pandang pribadi Tuhan Yesus, disitulah kesempatan saudara dan saya untuk mengalami bagaimana Tuhan mencukupkanmu. Bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib, tak terduga menyediakan bagimu. Kenapa? Karena dia setia mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus setia memelihara hidup kita. Amin. Lalu bagaimana kita bisa sefrekuensi dengan Tuhan ketika apa yang ada di tangan kita enggak cukup, hanya segini. Gimana mungkin bisa? Apa artinya ini? Tuhan beri suatu pelajaran buat kita, yaitu apa? Mengucap syukur dan mengucap berkat. Kita lihat dalam Lukas 9 ayat 16 dan Yohanes 6 ayat 11. Jangan ngegerutu, jangan komplain. Jangan kita hanya memperkatakan keluh kesah atau kekhawatiran kita. Gimana bisa? Enggak mungkin. Modal cuman segini, enggak mungkin bisa. Sumber dayanya cuman segini, enggak mungkin bisa. Waktunya udah tinggal sedikit, enggak mungkin bisa. Apa artinya? Kalau kita berusaha begini pun kita punya, seperti murid-murid katakan, kalau beli 200 dinar pun enggak mungkin cukup. Tetapi saya berdoa, biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati hidupmu. Belajar mengucap syukur, belajar mengucap berkat. Ada kesaksian seorang pemuda yang dulu kalau terima gajian bukannya bahagia tetapi stres. Lalu dia katakan bahwa nggak cukup lagi. Dia banting slip gajinya sambil ngedumel. Ya bakal istilahnya ke perusahaan kasbonnya. Bakal minjem lagi, bakal ngajuin pinjaman lagi, bakal kurang lagi kebutuhan ini, kebutuhan itu. Dan selama itu juga dia struggling dengan hidupnya. Tapi ketika satu hari kebenaran firman Tuhan sampai untuk belajar mengucap syukur, mengucap berkat. Slip gaji yang dia terima, gajian yang dia terima, penghasilan yang dia terima, dia mulai mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat 5 roti dan 2 ikan ini. Walaupun kelihatannya enggak cukup, walaupun kelihatannya sedikit, tetapi dalam tangan Tuhan, Tuhan berkati. Enggak tiba-tiba saudara langsung angkanya nolnya tambah 1, enggak. Enggak tiba-tiba 1 amplop langsung jadi 5 amplop, sling gitu, enggak. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan buat ada sukacita di hatinya. Sehingga apa? Dia semangat bekerja. Sehingga yang tadinya udah
malas kerja, udah ya kerja juga nggak cukup lagi, udah banting tulang segala macam. Dan ketika Tuhan baharui hatinya, apa yang terjadi? Apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dia menjadi kesukaan bagi banyak orang di sekitarnya, bagi pimpinannya, rekan-rekan timnya, kantornya dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Yang harusnya masa promosi, misalkan berapa tahun, dalam hitungan bulan dia mengalami promosi yang dari Tuhan, sehingga gajinya naik, gajinya meningkat, dan apa yang dia perlukan, Tuhan cukupkan. Katakan amin. Ada seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, meninggal, dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga dalam keadaan yang anaknya banyak dan keadaannya apa yang ada di tangan gak cukup. Rumahnya sangat kecil, sangat sederhana dan gak ninggalin warisan, hutang rumah sakit juga pada zaman itu ya masih perlu dilunaskan. Dan apa yang terjadi, dia bisa aja setiap hari ngedumel, keluh kesah, ngomel sini sana. Tetapi yang Tuhan ubahkan, yang Tuhan berkati lebih dulu adalah hatinya. Ibu ini belajar mengucap syukur, mengucap berkat, menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan, masa depannya, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan siapa Yesus dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi, apa yang diperlukan Tuhan cukupkan. Tuhan pelihara. Sehingga anak-anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, bekerja, dan Tuhan berkati berhasil. Amin. Ada waktu Tuhan bisa berkati mujizat instan. Saudara sedang berdoa, satu hari ini juga ketika kita belajar untuk memberi, ini juga mendatangkan sukacita Tuhan yang begitu melimpah. Saya punya pembimbing rohani, saya punya mentor, saudara, waktu dari muda sampai sekarang. Namanya saya nggak usah sebutkan. Nah, waktu itu suaminya sudah meninggal dan suaminya belum meninggal waktu itu. Selagi di luar kota, lagi bekerja. Satu hari Tuhan ingetin saya. Saya lagi kerja dan Tuhan taruh di hati saya pergi ke rumah ibu ini. Dan yang Tuhan taruh saya rasakan di hati saya adalah apa yang ada di dompet saya untuk kasih ke dia. Dan saya belajar taat, saudara. Pulang kerja saya mampir ke rumahnya dan dia bilang, oh Teddy, si Om lagi ada di luar kota gitu. Pas Teddy datang, terus saya cuma bilang, Tante, pokoknya hari ini saya digerakkan Tuhan dari siang pokoknya. Saya nggak bisa enggak gitu, untuk datang ke rumah Tante, jangan tersinggung ya Tante, mohon berkenan, saya mau nyampein berkat Tuhan ini. Dan dia berterima kasih, lalu saya juga nggak lama-lama saya pulang, di perjalanan saya ditelepon. Lalu dia bilang ini, Teddy, kamu tuh jawaban doa dari Tuhan Yesus buat Tante. Hari ini Tante lagi ada kebutuhan. Dan jumlah yang kamu sama itu persis dengan apa yang Tante minta kepada Tuhan. Amin. Tuhan bisa menolong saudara dengan cara instan. Tuhan bisa mengirim orang untuk jadi saluran berkat Tuhan, bahkan atau kita juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan buat orang lain. Dan kita akan mengalami sukacita yang penuh juga. Amin. Tapi kadang Tuhan izinkan ada waktu, ada proses untuk menjawab doa kita, untuk menolong kita, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi percayalah janji firman Tuhan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam prosesnya Tuhan, ini kapan Tuhan? Ini waktunya udah 2 hari lagi, udah minggu depan. Tapi lihatlah dalam setiap harinya Tuhan Yesus pasti memelihara hidupmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan mengaruniakan kita kelimpahan, kecukupan, jangan terlena. Bertanggung jawab dalam setiap berkat yang Tuhan karuniakan. Kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-12. Kadang-kadang manusia ketika udah diberkati Tuhan berkelimpahan, terlena, lupa diri, gaya hidupnya berubah, dan sebagainya. Bertanggung jawab dalam setiap kelimpahan yang Tuhan berikan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-17, di sana dikatakan apa? Tuhan bisa buat mujizat banyak lagi. Tuhan bisa buat mujizat lebih dari 12 bakul lagi, betul? Tapi ketika ada potongan-potongan yang sisa, ada potongan yang lebih, Tuhan bilang apa? Kumpulkan supaya jangan ada yang terbuang. Bertanggung jawab
dalam setiap kelimpahan yang Tuhan berikan. Bukan untuk gaya hidup jadi semakin selebor gitu. Pokoknya masih cukup ini, masih banyak ini, udah sini tinggalin ini, buang ini, taruh sini, enggak. Tapi bertanggung jawab untuk apa? Menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Sebenarnya ini PR buat saudara untuk renungkan. Saya kasih pertanyaan mengapa. Mengapa yang disebutkan hanya potongan roti? Kenapa ikan nggak disebutin? Tuhan lagi mau bicara apa? Amin. Mari kita lanjut di dalam poin berikutnya. Yang terakhir adalah, mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya bagi kita. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Jadi Betsaida ini ternyata hometown-nya, kampung halamannya siapa? Andreas dan Filipus, juga Petrus. Makanya dalam surat-surat Injil, ketika peristiwa 5 roti 2 ikan di sini, yang nama murid-murid yang menonjol adalah siapa? Filipus, Andreas. Andreas yang bawa anak kecil itu, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya, mungkin kerabatnya. Ini ada anak nih bawa 5 roti 2 ikan. Lalu Filipus yang bilang, tempat ini sepi, nggak mungkin kita bisa beli, nggak mungkin cukup, 200 dinar juga nggak cukup. Kenapa? Karena dia udah tahu daerahnya. Dia berasal dari situ. Ayat yang kelima dulu. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Makanya dia nanya sama Filipus, karena Filipus paling tahu teritorinya, paling tahu daerahnya, paling kenal kampung halamannya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Kata mencobai di sini bukan untuk menjatuhkan, tetapi to test. Lalu kita baca bersama-sama, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Katakan sama saya, Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup saya. Nah seringkali ketika kita berdoa, kita coba ngasih tahu Tuhan. Tuhan mestinya begini, Tuhan tolong ini, Tuhan harusnya begini. Tuhan, nggak ada yang salah, silahkan saudara meminta, sampaikanlah segala hal. Permohonanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Tetapi percayalah, Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup kita. Janganlah ketakutan kita berusaha untuk kasih tahu Tuhan. Bagaimana harus bertindaknya, kapan waktunya, bagaimana caranya, serahkanlah itu dalam tangan Tuhan. Waktunya, caranya, hasilnya. Amin. Dan minggu yang lalu saya sampaikan, kalau Tuhan gak kasih tahu caranya, Tuhan gak kasih tahu gimana hasilnya, Tuhan gak kasih tahu waktunya, Tuhan membawa kita di dalam ketidakjelasan, tetap bersyukurlah, karena ketidakjelasan itu akan menumbuhkan imanmu. Karena kejelasan akan mematikan iman kita. Kalau Tuhan udah kasih tahu, waktunya tanggal segini, caranya begini, maka kita akan mengandalkan cara, kita akan mengandalkan hasil, dan kita gak mengandalkan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan, kita nggak tahu caranya, kita nggak tahu kapan waktunya, bagaimana hasilnya, tapi percayalah Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Mujizat keselamatan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, mujizat penyediaan terjadi, dan at the end of the story ada sukacita kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini, sebab aku ini mengetahui, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bahkan ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tapi Tuhan tahu rancangan yang terbaik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan ketika engkau ditibakan Tuhan kepada hari depan itu, yang terjadi dalam hidup kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Bahkan sebelum hari itu tiba, kalau kita percaya firman-Nya, kita mempunyai dasar untuk bersuka cita. Amin. Dan Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup kita. Katakan sama saya, Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup saya. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, I am about to do a new thing, now it will spring forth. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi jawaban saudara yang sedang bertanya sama Tuhan. Tuhan gimana? Tuhan gimana? Tuhan gimana ke depannya? Tuhan bilang, aku sedang, I am to do a new thing. Now it will spring forth. Sekarang itu sedang tumbuh. Amin. Tuhan buat dengan cara yang gak bisa diduga. Yaitu apa? Tuhan buat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Sehingga pada harinya ketika kita ngalami janji Tuhan ini digenapi. Firman Tuhan katakan seperti tulis dalam Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita seperti orang yang sedang bermimpi. Kenapa? Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Batang air yang udah kering di tanah yang paling tandus, Negeb. Tuhan pulihkan. Amin. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya. Amin. Mari kita lihat pelajaran lagi yang Tuhan mau saudara dan saya ketika kita diperhadapkan pada tantangan, tekanan, masalah, persoalan. Ada seorang hamba Tuhan, bagaimana ketika dia mengalami suatu persoalan yang besar, dia memberi nasihat yang begitu memberkati saya juga. Make the giant small. Buat raksasa itu kecil. Mari kita lihat. Dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-14. Sebab di situ kira-kira berapa? 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, kalau 5.000 orang laki-laki berarti belum termasuk laki dan perempuan itu sekitar 15.000, 20.000. Dan pada zaman itu jumlah yang sangat banyak. Suruhlah mereka duduk apa? Berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Make the giant small. Ketika saudara diperhadapkan melihat ribuan orang, masalahnya kok besar banget begini? Kok apa yang dibutuhkan besar banget segini? Gimana mungkin, gimana bisa? Lalu Tuhan mengajar apa? Manage, organize. Menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Kelompokan, kelompokan, kelompokan. Mana yang kamu bisa kerjakan lebih dulu? Mana yang kamu bisa kerjakan sekarang? Mulai dulu kerjakan ini. Maka berikutnya juga Tuhan pasti tolong. Berikutnya juga pasti tolong. Amin. Hari demi hari konsisten lakukan. Jangan ngelihat, oh ini kerjaannya berat banget. Waktunya cuma sebulan. Kerjakan satu hari. Kerjakan satu hari. Kalau satu hari Tuhan tolong segini, satu hari Tuhan tolong segini, satu hari Tuhan tolong segini, 30 hari kemudian semuanya pasti Tuhan tolong selesai. Amin. Ngelihat ribuan orang, gimana mungkin bisa? Tetapi ketika Tuhan bilang, suruh mereka duduk berkelompok. Sehingga pandangan murid-muridnya yang tadinya ribuan, yang tadinya masalahnya gede, sekarang cuma ngelihat apa? 50. 50. 50 beres dikasih roti dan ikan, satu kelompok beres, kelompok lainnya juga beres. Kelompok lainnya juga beres. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini juga hikmat yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja Tiberias Indonesia. Kenapa? Ada banyak orang semua buat kemuliaan Tuhan Yesus, amin. Ada banyak orang yang beri apresiasi, wow, menyelenggarakan Natal di stadion, begitu besarnya, begitu jemaatnya, mungkin kalau boleh dibilang salah satu ibadah yang terbesar di Indonesia. Gimana ngelolanya? Tapi saudara yang ada di dalam Tiberias, saudara tahu bagaimana semuanya smooth, betul? Memang ada tim inti, tim panitia kecil yang bekerja keras luar biasa, rapat sini, rapat sana, tetapi rapat gabungan itu gak banyak, betul? Kenapa? Karena Tuhan beri hikmat, satu stadion yang gitu gede, bagi per sektor. Ada 24 sektor ya. Sektor ini, sektor ini, sektor ini, tribun atas, tribun bawah, dan mulai dikelompokkan. Oh, sektor ini dipegang oleh cabang ini, sektor ini dipegang oleh cabang ini. Dan di sektor itu, oh bagian yang kolektan dipegang ini, asyir dipegang ini, lalu bagian baris ini sampai sini dipegang ini, dikecilin. Sehingga apa yang kelihatan besar itu, ada organize yang baik, ada manajerial yang baik, ada hikmat yang dari Tuhan, yang kelihatan besar, gimana ngaturnya, gimana butuhkan banyak orang gitu untuk semuanya bisa berjalan dengan lancar.
Tetapi ketika dikecilin, ibaratnya sektor ini megang seperti cabang ini, sektor ini seperti cabang ini, sektor ini seperti cabang ini, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketika engkau diperhadapkan pada satu masalah yang besar, make the giant small. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lewat peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini, saya berdoa kita bukan hanya tahu, tapi kita mengenal, percayai, dan mengalami pribadi Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan buat mujizat, tolong kesimpulan di depan, tidak bergantung kepada situasi, keadaan, persoalan kita, masalah kita, atau tekanan apapun. Justru ketika saudara diperhadapkan pada Tuhan, kok masalahnya gede banget, Tuhan ini kondisinya gak mungkin. Saudara ingat peristiwa ini, dan saudara mengucap syukur, Tuhan saya percaya, ini nih tanda-tandanya nih, Tuhan buat mujizat dalam hidup saya. Amin. Tuhan nyatakan pertolongannya, bukan karena kekuatan kita. Yang kedua adalah, apapun keadaanmu, mungkin imanmu sedang drop hari ini, mungkin engkau sedang turbulens hari ini, hatimu sedang berantakan hari ini, ingat hati Tuhan Yesus selalu tergerak belas kasihan. Saya mau berdoa buat saudara yang sudah begitu lamanya atau begitu beratnya masalah yang kau hadapi sehingga udah di titik yang semangatmu mungkin udah drop gitu. Tapi hari ini dengar baik, hati Tuhan Yesus selalu tergerak belas kasihan buat saudara. Biar ini membangkitkan semangatmu dan memulihkan hatimu dan percaya hati Tuhan Yesus yang tergerak belas kasihan itu, dia pasti menolong saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan Yesus Tuhan yang bertanggung jawab penuh dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara percaya Tuhan menibakanmu di satu tempat untuk bekerja, Tuhan memanggilmu untuk memulai satu usaha, Tuhan memanggilmu untuk dalam satu pelayanan, atau Tuhan memanggilmu dalam satu studi, dan saudara percaya bahwa itu adalah berkat Tuhan, panggilan Tuhan, dan berkali-kali Tuhan beri tanda, Tuhan beri peneguhan, percayalah Tuhan Yesus juga bertanggung jawab menyertainya. Tuhan Yesus bertanggung jawab sampai semuanya selesai. Katakan amin. Amin. Dan saudara mungkin yang punya anak sedang memikirkan masa depan anak-anakmu. Dengar baik, anakmu itu bukan cucunya Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, anakmu bukan cucunya Tuhan. Anakmu tetap anak Tuhan. Dan Bapa di sorga bertanggung jawab dalam kehidupan kita, anak-anak kita. Karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Katakan amin. Katakan sama saya, Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh dalam hidup saya. Biar hatimu bisa rest. Bukan berarti kita gak ngapa-ngapain, tapi hati yang tenang itu adalah awal yang baik untuk kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak tergantung sumber daya. Kalau hari ini kau dalam keadaan yang mungkin kau juga sedang berkata, gimana mungkin bisa? Enggak cukup, hanya ini. Dengar baik, mungkin yang kau lihat hanya itu. Enggak mungkin cukup, gimana bisa? Tapi yang kau enggak lihat, ada tangan Tuhan Yesus yang selalu memberkatimu tidak habis-habisnya. Amin. Ada tangan Tuhan Yesus yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tetapi nyata sungguh. Bahkan tangannya sudah rela menderita, berlobang paku. Tangannya sudah rela menanggung, memikul dosa kita. Dan tangan yang sama yang akan mencukupkan dan menolong dan memulihkan dan menyelamatkan hidupmu. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidupmu. Jadi jangan bimbang, jangan cemas, jangan bingung, jangan khawatir, jangan takut. Percaya Yesus Tuhan Allahmu yang tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup saudara dan saya. Dia punya rancangan yang beri masa depan yang penuh harapan. Mari kita bangkit berdiri. Dari awal ya. Kukagumi caramu Tuhan Yesus mencintaiku. Kukagumi caramu
kau tak menyerah akan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasamu, Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. katakan tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas Terima kuasa-Mu, kasih Tuhan Yesus. tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga jalan-Mu. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. caramu mengubah hatiku, Caramu menuntut, caramu menuntutku. Tak terbatas di dalam hidupku. tak terbatas kuasa-Mu. Tak Dua-dua katakan, Tuhan Yesus, tak terbatas kuasa. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup.
mempersiapkan khotbah ini, Tuhan Yesus taruh dengan sangat kuat di hati saya. Untuk berdoa buat saudara yang hari ini sedang berkata sama Tuhan, terutama terkait hal ekonomi. Tuhan, gimana mungkin bisa bertahan? Gimana mungkin cukup? Cuman ini, cuman ada ini. Apa artinya ini? Ada taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu, katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di segala kedua, saya mau berdoa buat saudara. Yang hari ini engkau sedang dalam keadaan yang sepertinya untuk melangkahkan kaki datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan itu udah begitu berat. Tapi mari hari ini, satu langkah engkau datang pada Tuhan Yesus. Beribu langkah Tuhan berlari untuk memelukmu, memulihkan keadaanmu. Sebab Tuhan Yesus menerimamu. Tuhan menerima. Apapun keadaan kita, apapun keadaan orang-orang yang datang kepadanya, Tuhan terima, dan Tuhan selamatkan, dan Tuhan sembuhkan, dan Tuhan cukupi, dan ada sukacita yang melimpah. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Yang ku percaya di setiap hidup. Katakan tak terbatas kuasa-Mu, Batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kuasa-Mu, tutup matamu sama-sama. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang boleh memberkati, menguatkan, menghibur setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan setiap apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada, tercurah bagi setiap kami. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kesetiaan Tuhan tak terbatas atas setiap hidup kami. Kami bersyukur
Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan boleh jadi rema dalam setiap kehidupan kami, pelita bagi setiap langkah kaki kami. Manapun kami berada melangkah, Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Berkati, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta dari Lusli bersama dengan keluarga, Tuhan selalu memberkati. Sepanjang hari ini Tuhan melayani bersama dengan tim, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mampukan untuk menjangkau banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami mau bawa korban syukur kami, persembahan kami di pagi siang hari ini Bapa. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sebab yang kami tahu Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Dengan hati bersyukur, ini korban syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yesus selamat memberi, Tuhan pasti memberkati setiap kita. Terus sembah Tuhan, terus kita mau tinggikan Tuhan, bersyukur untuk kebaikan, kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama. Dia yang mati bagi setiap kita, curahkan darahnya bagi setiap kita. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkorban, menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami. Kami bersyukur buat keselamatan, kemuliaan kekal, hidup kekal di sorga bersama kami, bersama keluarga kami, bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur di atas kayu salib, memikul semua dosa kami, kesalahan kami, menanggung semua kutuk dosa kami, hukuman dosa kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, kelemahan kami, dan penderitaan kami. Tubuh Tuhan Yesus telah menanggung segala kesengsaraan kami. Kami dipulihkan, kami ditolong Tuhan Yesus, kami disembuhkan Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, pulih,
sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak terkapar sakit, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sakit kepala, tidak pusing, tidak koma, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Hidup kami, keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus, perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi kami. Darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna, kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Diberkati Tuhan Yesus, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, tekun setia, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Keluarga kami diberkati Tuhan Yesus. Keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, penuh kasih, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling peduli, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sembuh, jantung kami sehat, lambung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, pankreas kami sehat, gula darah kami normal, hormon-hormon tubuh kami sehat, imunitas tubuh kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, bebas dari kanker, bebas dari tumor, darah kami sehat, dalam nama Tuhan Yesus. Juga syaraf-syaraf kami sehat, pembuluh darah kami sehat, tidak stroke, tidak ada penyempitan, tidak ada penyumbatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kolesterol kami sehat sempurna, dari ujung rambut ujung kaki, tulang-tulang kami sehat, kulit kami sehat, panca indera kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Saudara masing-masing doa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang senantiasa memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang senantiasa memberi hikmat, mujizat, kasih kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidupnya, keluarganya, dan pelayanannya. Kami doa Tuhan Yesus yang berkati Ibu Mansyah dengan cara Tuhan Yesus yang tak terbatas. Ibu Mansyah sembuh, keluarganya diselamatkan. Ibu Ida juga diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya, penuh hikmat kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Taufik, Ibu Wulan dan Aska. Tuhan Yesus yang menolong Ibu Wulan sembuh dari DBD dalam nama Tuhan Yesus. Trombositnya normal, darahnya normal, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan besok bisa pulang ke rumah dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus juga berkati Pak Yance bersama keluarga. Tuhan Yesus yang jagai, sayangi selalu. Tuhan Yesus juga berkati Pak Ritson bersama Ibu Anita. Tuhan Yesus yang mengaruniakan keturunan, juga Pak Nando, Ibu Mida, diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Setiap hari kami mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik, Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, Tuhan Yesus yang menjadikan kami beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus yang membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dan sampai hari itu terjadi, kami percaya Tuhan Yesus juga yang mencukupkan setiap yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Ada kuasa dalam darahnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, hidup-Mu Tuhan Yesus yang menghidupi kami. Kami hidup dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih setia Tuhan Yesus. Setiap hari yang kami saksikan, yang kami lihat, yang kami alami adalah kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati urapi setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Biar setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, dengan iman kepada Tuhan Yesus dan sudut firman Tuhan Yesus yang hidup, di mana diolesi, diurapi, dicurahkan, ditetesi, berkat, mujizat, kuasa, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Pulanglah dengan berkat dan janji Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu di tanah yang kering. Tuhan Yesus membaharui semangatmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau dijadikan Tuhan Yesus seperti mata air yang tidak pernah kering, tidak habis-habisnya. Diberkati Tuhan Yesus. Anugerah berkat yang terbaik, kasih yang sempurna, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dan kekuatan yang baru dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu, memenuhi hidupmu, nyata dalam hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan setiap hari hidup kita mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom, selamat hari. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu dan Shalom Tiberias.